Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Rizky Amelia dengan NIM 24613124 dari Praktikum kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dengan menggunakan instrumen HPLC. Di sini ada latar belakang dan definisi. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC merupakan teknik analisis instrumen yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, serta mengukur komponen dalam suatu campuran yang kompleks dengan menggunakan fase gerak cair yang dialirkan melalui kolom berisi fase diam dengan tekanan yang tinggi. Tujuan utama dari teknik penggunaan HPLC adalah untuk memperoleh pemisahan komponen campuran secara efisien dengan hasil yang akurat dan reproducible. Metode ini mampu menyelesaikan masalah analisis senyawa yang tidak dapat diuapkan, senyawa yang saling tumbang tindih, serta analisis kadar obat dalam matriks biologi seperti darah dan urin. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari HPLC. Nah, prinsip kerja dari HPLC sendiri yaitu pemisahan komponen dalam suatu campuran akibat adanya perbedaan interaksi dari masing-masing senyawa dengan fase diam dan fase gerak. HPLC yang paling sering digunakan yaitu ada reverse phase HPLC, yaitu dia menggunakan fase diam yang bersifat nonpolar, contohnya seperti kolom C18, dan fase gerak yang cenderung lebih polar yaitu dari campuran pelarut, misalnya seperti air, metanol, atau asetonitril. Nah, di sini juga terdapat diagram pemisahan. Nah, pada HPLC, mekanisme pemisahan itu sangat dipengaruhi oleh sifat kimia senyawa, terutama yaitu kepolaran. Nah, senyawa yang bersifat lebih polar, dia itu akan memiliki afinitas yang lebih besar terhadap fase gerak, sehingga dia akan bergerak lebih cepat mengikuti aliran pelarut. Nah, sebaliknya, senyawa yang bersifat nonpolar, dia itu akan kuat berinteraksi dengan fase diam, sehingga dia itu akan tertahan lebih lama di dalam kolom. Senyawa yang bersifat polar akan keluar terlebih dahulu, sedangkan senyawa yang bersifat nonpolar dia akan keluar di paling akhir. Selain dipengaruhi oleh kepolaran, mekanisme pemisahan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai jenis interaksi kimia, misalnya interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, gaya van der Waals, maupun interaksi ionik, sesuai dengan jenis kolom dan komposisi fase gerak yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada proses analisis menggunakan HPLC yang dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu disiapkan sampel dan dimasukkan ke dalam vial autosampler. Selanjutnya itu ada injeksi sampel, di mana autosampler itu akan mengambil volume tertentu dan menginjeksikannya ke dalam aliran fase gerak. Lalu akan terjadi transport oleh pompa, di mana pompa itu akan mengalirkan fase gerak dengan bertekanan tinggi secara konstan melalui sistem, sehingga terjadilah pemisahan di dalam kolom, di mana komponen sampel itu akan berinteraksi secara berbeda-beda terhadap fase diam dan terjadilah proses pemisahan. Setelah terpisah, komponen sampel itu akan keluar dari kolom dan akan dideteksi oleh detektor dan akan diubah menjadi sinyal listrik. Yang terakhir, sinyal itu akan diproses dan menghasilkan kromatogram sehingga data dapat dianalisis hasilnya. Selanjutnya yaitu ada komponen instrumen dan fungsinya. Nah, di sini itu terdapat gambar dari instrumen HPLC dan bagian-bagian dari HPLC sendiri. Yang pertama itu ada botol pelarut. Nah, botol pelarut ini dia berisi fase gerak yang berfungsi untuk membawa sampel melalui instrumen. Yang kedua itu ada pompa. Pompa sendiri itu dia berfungsi untuk mengalirkan fase gerak dengan bertekanan tinggi secara konstan serta menjaga aliran agar tetap konstan. Yang ketiga itu ada injektor atau autosampler. Dia berfungsi untuk memasukkan sampel dengan volume tertentu ke dalam fase gerak. Terus yang keempat di sini ada kolom. Dia berfungsi sebagai fase diam dan dia itu sebagai tempat terjadinya pemisahan komponen berdasarkan interaksi kimia. Terus yang kelima dia ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi komponen yang keluar dari kolom serta menghasilkan sinyal. Lalu yang terakhir itu ada sistem data. Sistem data sendiri dia itu berfungsi untuk mengolah sinyal menjadi kromatogram sehingga dapat dihitung waktu retensi, luas puncak, dan konsentrasi. Selanjutnya ada cara kerja detektor dan pembacaan data. Yang pertama itu ada pengubahan sinyal kimia menjadi data.
Setelah sampel diinjeksi ke dalam HPLC, sampel akan terbawa oleh fase gerak menuju kolom dan akan dipisahkan. Sehingga senyawa yang telah terpisah akan masuk ke dalam detektor untuk dianalisis. Selanjutnya, ketika cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang tertentu itu dipancarkan oleh sumber cahaya menuju ruang kecil flow cell, yaitu tempat mengalirnya fase gerak dan senyawa hasil dari pemisahan. Ketika hanya fase gerak yang melewati flow cell, hampir seluruh cahaya itu akan diteruskan menuju sensor, sehingga intensitas cahaya yang diterima sensor itu akan tetap tinggi. Tetapi, ketika suatu senyawa memasuki flow cell, senyawa tersebut akan menyerap sebagian energi dari cahaya ultraviolet, sehingga intensitas cahaya yang mencapai sensor menjadi lebih sedikit atau kecil. Nah, perbedaan intensitas cahaya inilah kemudian akan diubah oleh sensor menjadi sinyal listrik. Lalu, semakin besar kemampuan suatu senyawa menyerap cahaya, maka semakin besar pula perubahan sinyal listrik yang akan dihasilkan. Kemudian, sinyal listrik yang telah dihasilkan itu akan dikirim ke komputer untuk mengolah sinyal listrik menjadi data. Data tersebut kemudian akan ditampilkan dalam bentuk grafik, yaitu kromatogram. Selanjutnya itu ada data yang dihasilkan. Nah, yang pertama di sini ada grafik kromatogram. Nah, kromatogram merupakan grafik yang menunjukkan antara hubungan waktu analisis dengan respon detektor terhadap senyawa yang keluar dari kolom. Pada kromatogram itu akan muncul beberapa puncak. Nah, setiap puncak itu dia menunjukkan adanya satu jenis senyawa yang berhasil dipisahkan oleh kolom. Jadi, semakin banyak proses pemisahan di dalam kolom, maka puncak-puncak yang dihasilkan itu akan terlihat terpisah dengan jelas dan tidak saling bertumpang tindih. Ada spektrum absorbansi. Nah, spektrum absorbansi itu merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara panjang gelombang cahaya dengan besarnya absorbansi suatu senyawa. Melalui spektrum ini itu dapat diketahui panjang gelombang maksimum yang paling banyak diserap oleh suatu senyawa, sehingga dapat membantu dalam proses identifikasi senyawa karena setiap senyawa itu memiliki pola spektrum yang khas. Selanjutnya itu ada pembacaan data. Yang pertama secara kualitatif, di mana dia itu digunakan untuk mengidentifikasi senyawa apa sih yang terdapat di dalam suatu sampel tersebut. Yaitu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada retention time. Retention time itu dilakukan dengan membandingkan nilai retention time antara larutan sampel dengan larutan standar. Jika suatu sampel memiliki nilai retention time yang mirip atau hampir mirip dengan larutan standar, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung suatu zat aktif tertentu yang terdapat di dalam larutan standar. Terus yang kedua itu ada spektrum UV. Dia itu digunakan dengan membandingkan spektrum absorbansi antara sampel dan standar. Apabila waktu retensi dan bentuk spektrum absorbansinya sama, maka senyawa tersebut memiliki identitas yang sama akan semakin tinggi. Dengan menggunakan kedua parameter tersebut, identifikasi senyawa itu akan menjadi lebih akurat. Kemudian yang kedua ada kuantitatif, yaitu untuk mengetahui seberapa banyak sih jumlah senyawa yang terkandung di dalam sampel yang dianalisis tersebut. Yang pertama itu bisa berdasarkan luas puncak, di mana luas puncak itu berbanding lurus dengan jumlah atau konsentrasi senyawa yang ada di dalam sampel. Jadi semakin banyak jumlah molekul yang melewati detektor, maka semakin lama dan semakin banyak sinyal yang akan dihasilkan sehingga luas puncaknya juga semakin melebar. Yang kedua itu ada kurva kalibrasi. Jadi setelah larutan standar dianalisis, dia akan diperoleh data luas puncak. Data kemudian diplot sehingga akan menghasilkan hubungan linier antara konsentrasi dan luas puncak. Nah, persamaan garis regresi yang dihasilkan itu akan digunakan untuk menghitung konsentrasi sampel. Kelebihan dan kekurangan dari HPLC. Kelebihan HPLC yaitu HPLC memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat tinggi. Lalu HPLC itu dapat digunakan untuk menganalisis campuran yang sangat kompleks dan dia itu tidak memerlukan sampel dalam jumlah yang besar. Terus HPLC juga memiliki fleksibilitas dalam menganalisis berbagai jenis senyawa baik polar maupun nonpolar. Kekurangan HPLC sendiri yaitu HPLC memiliki biaya pembelian dan perawatan yang sangat mahal. Penggunaan pelarut organik dalam jumlah yang besar itu dapat berdampak pada lingkungan. Terus proses preparasi sampel juga seringkali rumit dan kolom HPLC itu mudah mengalami penurunan performa jika digunakan dalam sampel yang tidak bersih.
Aplikasi pada kefarmasian. Peran HPLC dalam kefarmasian yaitu yang pertama digunakan untuk menentukan kadar zat aktif obat, untuk memastikan produk itu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan uji stabilitas obat, untuk mengetahui perubahan kimia yang mungkin terjadi pada obat selama proses penyimpanan yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan waktu. Lalu yang ketiga itu ada studi farmakokinetik, yaitu digunakan untuk mengukur kadar obat dalam plasma darah sehingga dapat mengetahui profil ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Lalu yang keempat itu ada deteksi impuritas, yaitu digunakan untuk mendeteksi produk degradasi yang dapat mempengaruhi mutu, keamanan, serta efektivitas. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.